Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,11% ke angka 6.815. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham downtrend yang ada rencana untuk melakukan stock split. Dan beberapa saham yang hari ini masih bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Silo. Saham Silo hari ini turun 0,63% ke harga 7.900. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saham Silo saat ini trennya masih bergerak downtrend. Dalam beberapa minggu ini sempat rebound dari support di harga 7.600, tapi saat menyentuh atau mendekati garis EMA 50 dan 150 bisa kita lihat Silo masih gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Jadi memang beberapa kali Silo berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 selalu gagal break dan setelah itu trennya mulai bergerak downtrend. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak turun. Dan hari ini keluar berita bahwa Silo berencana untuk melakukan stock split. Untuk jadwalnya bisa kita lihat Silo akan melakukan RUPS luar biasa dulu di sekitar tanggal 22 Maret 2022. Apabila RUPS ini dilakukan dan disetujui untuk melakukan stock split, rencananya itu pengajuan permohonan pencatatan saham itu di tanggal 25 Maret. Dan informasi itu jadwal stock split tanggal 31 Maret. Dan rencana untuk nominal baru itu diestimasi April 2022. Jadi memang masih lumayan lama untuk rencana stock splitnya. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat penurunan hari ini masih ada distribusi. Dan asing juga terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Silo masih ada potensi untuk lanjut turun minggu depan. Jadi masih ada potensi menurut saya untuk turun menuju support di 7.600. Selama support ini masih kuat menahan penurunan dalam saham Silo, maka Silo akan mulai bergerak sideways dulu. Karena sebelumnya bisa kita lihat sudah 2 kali harga 7.600 bisa menahan penurunan dari saham ini. Jadi apabila teman-teman mau swing trade bisa tunggu di sekitar harga 7.600 untuk entry-nya pada saat berhasil bertanda rebound dengan target take profit di sekitar harga 8.000 sampai garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 8.350. Jadi saat ini apabila teman-teman mau beli saham Silo sebaiknya wait and see dulu. Selanjutnya saya akan menganalisa saham MNCN. MNCN hari ini naik 4% lebih ke harga 940 dan bisa kita lihat di grafik. Dalam 1 minggu terakhir ini MNCN trennya mulai bergerak naik. Dan hari ini sudah berhasil break dari garis EMA 150. Dan satu lanjut naik mendekati resisten berikutnya itu di harga 950. Jadi untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 905 dan garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 885. Jadi saat ini kedua garis EMA ini sudah berubah menjadi support. Dan MNCN yang sebelumnya bergerak downtrend saat ini sudah mulai bergerak uptrend kembali. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini, apalagi yang sudah berhasil membeli di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini kembali bergerak naik. Untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing bisa kita lihat selama 2-3 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat minggu depan MNCN masih berpotensi untuk naik kembali mengetes harga 950 dan masih ada potensi besar untuk break dari resisten ini. Karena bisa kita lihat candlenya sangat solid 1 minggu terakhir ini dan masih ada akumulasi. Berikutnya saya menganalisa saham LSIP. LSIP hari ini juga bisa kita lihat masih lanjut naik 3% lebih ke harga 1.325. Jadi secara tren LSIP juga mirip dengan MNCN tadi. Sebelumnya bergerak downtrend, berada di bawah garis EMA 50 dan 150, mulai sideways setelah menyentuh harga 1160. Satu minggu terakhir ini berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Dan kenaikan hari ini membuat LSP berusaha untuk break dari resisten di 1300.
Dan untuk garis EMA50 pun bisa kita lihat sebelumnya sempat berpotongan dan mengarah ke bawah, saat ini kembali naik dan berada di atas garis EMA 150. Jadi secara tren saat ini juga LSP sudah mulai reversal trend dari downtrend ke uptrend. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih lanjut bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini pun masih ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham LSP. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat LSP juga masih ada potensi untuk lanjut naik dan berpotensi untuk naik menuju target berikutnya atau resisten kuat berikutnya di harga 1400. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli pada saat dia berada di bawah garis EMA50 dan 150 atau pada saat break dari garis EMA50 dan 150 ini, LSP masih bisa di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 1300. Jadi apabila minggu depan LSP turun kembali menuju harga 1300 dan masih bisa bertahan, teman-teman bisa ikutan entry dengan target jangka pendek di sekitar harga 1350 sampai 1400. Terakhir saham AALI bisa kita lihat hari ini juga naik 1% ke harga 10.075. Jadi untuk saham AALI saat ini trennya masih sideways dan masih berusaha untuk break dari resisten kuat atau resisten psikologisnya di harga 10.000. Tapi secara tren bisa kita lihat saham ini juga masih kuat berada di atas garis EMA 150. Setiap kali menyentuh garis EMA 150, saham ini juga masih bisa bertahan. Jadi menarik untuk dipantau karena apabila minggu depan terkonfirmasi break dari harga 10.000, maka AALI akan melanjutkan uptrendnya dengan target jangka pendek di harga 10.500 sampai 11.000. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai naik kembali. Jadi selain ALI dan LSIP, saham-saham di sektor CPU juga saat ini sudah mulai bergerak naik kembali. Jadi saham-saham tersebut bisa teman-teman pantau pergerakannya. Dan untuk data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 1% ini masih ada akumulasi. Dan asing juga sama bisa kita lihat selama beberapa minggu terakhir ini sudah masuk mengakumulasi saham ini. Jadi pada saat trennya masih sideways, asing terus masuk akumulasi, saat ini mulai bergerak naik. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ALI masih ada potensi besar untuk break dari harga 10.000 ini dan lanjut naik menuju target terdekat di harga 10.500 dalam 1 minggu ke depan. Jadi apabila teman-teman yang saat ini belum sempat entry pun masih bisa pantau saham ini di sekitar harga 10.000 dan entry dengan target take profit jangka pendek di sekitar harga 10.500 atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 pun masih oke untuk saham ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.